Salam saudara terkasih dalam Yesus, salam jumpa pada renungan harian Embun Pagi. Hari ini pada akhir pekan, kita akan mengakhiri satu pekan yang sudah kita jalani. Mungkin sudah banyak aktivitas yang kita lakukan dan masih banyak yang belum bisa kita gapai. Namun, biarlah apa yang kita kerjakan itu menjadi berbuah sukacita dan mendatangkan kebahagiaan. Dan saat ini, sebelum kita mengakhiri akhir pekan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari Yesaya 43 ayat 11. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, "Au sandiri mada Tuhan, asing sian au nada adong nagabe haluaan." Dalam bahasa Indonesia, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika kita di dalam sebuah kesulitan, apakah kita masih mengingat kepada Tuhan? Ketika kita menganggap bahwa beban yang datang kepada kita melebihi daripada kemampuan kita, masihkah kita mengingat adanya Tuhan? Pertanyaan ini merupakan sesuatu yang perlu dipahami oleh orang-orang yang di dalam berbagai beban-beban hidup. Terutama pada firman Tuhan kali ini, sebagaimana orang Israel dalam pembuangan Babel. Mereka merasa tertekan, mereka merasa beban hidupnya begitu berat, karena secara pemahaman mereka paham mereka adalah orang yang dikasihi Tuhan, orang yang menjadi dikhususkan Tuhan. Mereka menganggap bahwa Tuhan itu baik dan tidak mungkin akan meninggalkan mereka. Namun kenyataan yang terjadi adalah umat kesayangan Allah itu menderita, menjerit oleh karena mereka masuk ke dalam pembuangan Babel. Orang Babel adalah orang yang tidak mengenal Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan yang luar biasa. Di daerah Mesopotamia, orang Babel begitu dikenal orang. Sehingga pertanyaan bagi orang Israel adalah, mengapakah Allah kami dikalahkan oleh Allah-Allah lain, yaitu Allah orang Babel? Namun pada firman Tuhan kali ini, Yesaya mau mengatakan kepada umat itu, Allah mau berfirman melalui Yesaya bahwa hanya Tuhanlah yang menjadi Tuhan, tidak ada Allah lain. Ketika Tuhan mengatakan akulah Tuhan, sebagaimana pada firman Tuhan, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat lain. Artinya bahwa keputusan, rancangan, dan penyertaan Allah hanya ada di dalam Tuhan. Ketika umat itu mau keselamat, mau keluar dari beban yang berat yang mereka hadapi, hanya satu jawaban, yaitu Tuhan yang mereka sembah. Itulah yang mampu menyelamatkan mereka. Mereka tidak akan bisa selamat oleh karena pikiran mereka. Mereka tidak akan bisa selamat oleh karena kekuatan mereka. Mereka tidak akan bisa selamat oleh karena sifat mengeluh dan menggerutu mereka. Namun hanya Tuhanlah yang menjadi juru selamat bagi kehidupan mereka. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman ini juga sampai kepada kita saat ini. Mungkin ketika kita di dalam beban yang berat, kita merasakan dan mengingat betapa banyak yang kita perbuat yang baik, betapa banyak jasa yang harus diperhitungkan sebagai orang percaya. Namun sesungguhnya apa yang kita perbuat, tindakan-tindakan kebaikan dalam tanda kutip menurut kita yang kita lakukan,
bukan itu yang menyelamatkan. Apalagi harta, atau pangkat, ataupun prestasi yang kita dapatkan, tidak akan bisa menyelamatkan kita. Hanya Tuhan, Yesus kita Juru Selamat, jalan satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita dalam berbagai beban hidup, terutama beban dosa yang terjadi bagi kehidupan kita. Ketika Tuhan yang adalah Juru Selamat itu menyelamatkan kita, maka kita akan keluar menjadi pemenang. Kita akan menjadi keluar di dalam keselamatan yang dinyatakannya bagi kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman ini mengingatkan kita, apapun yang terjadi bagi hidupmu, ingat, hanya Tuhanlah Juru Selamat. Hanya Yesuslah Juru Selamat. Sebagaimana yang dinyatakannya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ketika kita bersama dengan Yesus, maka keselamatan akan menjadi milik kita. Ketika kita mengimani Yesus sebagai Juru Selamat kita, maka kita akan diselamatkan karena kita berada di jalan yang benar. Saudara terkasih, firman ini menuntun, mengarahkan, menggugah hati kita untuk menyerahkan diri dalam keselamatan yang Tuhan sudah sediakan bagi hidup kita. Saudara, mari berserah dan mengimani Tuhan kita Yesus Kristus sebagai penyelamat kita. Mari sebagai orang percaya tidak mengandalkan diri kita, mengandalkan orang lain, mengandalkan pemikiran, mengandalkan kepintaran, mengandalkan prestasi, namun andalkanlah Tuhan yang menjadi penyelamat di dalam hidupmu. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman yang begitu indah, bahwa Engkaulah Tuhan, Allah yang kami sembah, Allah yang memberikan keselamatan bagi hidup kami. Biarlah apapun yang terjadi bagi hidup kami, penyerahan diri kami berikan kepada Tuhan, karena Tuhanlah Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu biarlah menjadi berakar berbuah, dan setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, Engkau berkati melalui berbagai cara Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus